Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Rizky Indrawan. Saya berasal dari Bogor dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Teman-teman sekalian, saat ini saya akan menceritakan sosok ulama yang begitu luar biasa di kalangan umat Islam khususnya dan umumnya di kalangan orang-orang Indonesia seluruhnya. Karena beliau adalah orang yang begitu luar biasa yang dikagumi oleh banyak orang. Siapa dia? Yaitu Buya Hamka. Nah, Buya Hamka ini memiliki nama asli yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di Maninjau pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Hingga masa kecilnya, beliau dididik langsung oleh orang tuanya yang bernama Haji Rasul atau dikenal dengan Abdul Karim Amrullah. Di usia 13 tahun, Buya Hamka mengalami peristiwa yang tidak begitu mengenakan, yaitu terjadi perceraian di antara orang tuanya. Dan hal tersebut sangat amat memukul pribadi Buya Hamka. Dan di saat itu pula beliau berubah perilakunya menjadi nakal, teman-teman sekalian. Tetapi nakalnya beliau langsung ditegur oleh orang tuanya sendiri, yaitu ayahnya Abdul Karim Amrullah. Hingga beliau dimarahi oleh ayahnya karena nakalnya tersebut. Hingga pada suatu hari setelah dimarahi oleh orang tuanya, Buya Hamka bermain di tepi sungai Maninjau. Dan beliau memikirkan, mau menjadi ulama atau menjadi nakal, dan akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi seorang ulama yang hebat. Meranjak usia remajanya yang ke-16, Buya Hamka remaja ingin sekali belajar di tanah Jawa. Beliau ingin sekali belajar kepada Cokroaminoto, Ki Haji Bagus Hadikusumo, Surya Pranoto, hingga ulama-ulama besar lainnya. Hingga hasilnya beliau menjadi seorang dai yang hebat. Lalu beliau kembali lagi kepada daerah asalnya yaitu Maninjau. Dan pada tahun yang ke-19 tahunnya, beliau memutuskan untuk pergi haji sendiri tanpa diketahui oleh orang tuanya. Beliau berangkat sendiri loh teman-teman sekalian, dan itu menjadi awal langkah Buya Hamka menjadi seorang ulama yang hebat. Kembalinya beliau dari Mekah ke Indonesia, beliau lalu memulai perjuangannya dengan menjadi penulis. Banyak sekali karya-karya beliau yang dikenal hingga saat ini. Di antaranya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, lalu Di Bawah Naungan Ka'bah, hingga Tafsir Al-Azhar yang tebal sekali. Beliau adalah seorang penulis yang hebat, sastrawan yang hebat, hingga politikus yang hebat juga, teman-teman sekalian. Lalu ada peristiwa yang begitu luar biasa, peristiwa yang begitu menyayat hati di tahun 1962. Buya Hamka dituduh oleh seorang penguasa di negeri ini dengan tuduhan beliau menjual Indonesia kepada Malaysia. Beliau dianggap telah mengkhianati negara hingga beliau dijebloskan ke penjara. Selama 2,5 tahun beliau dipenjara dan memanfaatkan waktunya dengan menulis. Hingga hasilnya beliau berhasil menulis Tafsir Al-Azhar. Yang tafsir tersebut dipakai kalangan ulama, santri, ataupun cendekiawan hingga saat ini, teman-teman sekalian. Begitulah luar biasanya Buya Hamka. Di tengah keterbatasannya di penjara selama 2 tahun lebih, beliau berhasil menyelesaikan karya besarnya yang sangat bermanfaat hingga saat ini, teman-teman. Buya Hamka juga dikenal sebagai ketua MUI pertama loh, teman-teman sekalian. Hingga nantinya beliau menghadapi ajalnya di tahun 1981. Beliau meninggal pada usia 73 tahun dan meninggalkan ratusan karya yang dibaca oleh orang-orang hingga saat ini. Teman-teman sekalian, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari kehidupan Buya Hamka. Di antaranya, beliau adalah pembelajar yang sejati, ulama yang inspiratif dan karismatik, yang karyanya
hidup sampai saat ini. Beliau adalah orang yang ikhlas. Itu dibuktikan walaupun beliau dituduh oleh penguasa saat itu, tetapi dikala penguasa tersebut meminta disolatkan jenazahnya nanti, Buya Hamka menerima dengan lapang dada. Itu artinya Buya Hamka memiliki keikhlasan dan hati yang lembut, teman-teman sekalian. Mungkin itu teman-teman sekalian untuk cerita Buya Hamka kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.